Onyx first pick dan ban Fanny. Oke, Kairi lagi nggak main Fanny kah? Lagi nggak mau. Ini keduanya user Fanny nih, Vin. Iya sih. Yang sangat handal. Gak perlu diragukan lagi lah kalau kita ngomongin ke arah assassin. Terutama dari ya Super Ken juga ya. Tapi kalau ngeliat dari prioritasnya, Sora ini masuk dalam list banning. Baxia, Sora, Fanny. Tapi yang menarik Freya Yisansin nih, Om. Ya, itu di ban ya. Berarti kita akan melihat hero lain untuk gold lane, untuk Keldra. Tapi ya satu hero yang bisa jadi lumayan mahal untuk di match up kali ini ya. Itu Harley sebenarnya. Harley. Oh. Ya. On meta juga kebetulan kan. Yep. Gue penasaran Kelranya, Om. Benar, karena ya disensin 2 game kan. Iya, dia pakai apa ya? Mau kemana nih sekarang buat Keldra? Fighter kah? Atau dia main marksman tetap? Kayaknya kalau fighter sudah habis ya buat gold ya. Satu-satunya yang lumayan available ya cuman si Freya menurutku. Oke, berarti lari ke marksman juga ya. Maksud Harit. Granger, Moskov. Granger salah satu hero favorit dia juga dulu. Iya, dulu. Win ban. Oke. Cusin kan? Cusin. Kalian? Cusin. Cusin pasti. Ya, ini Cusin lumayan ini ya. Kenapa kita mungkin taruh nih Cusinnya sebagai prio pick buat di awal. Dia nutup beberapa strategi. Kayak kalau kita mau main tabrak. Hero-hero yang jalan semuanya. Oh, Cusin ini adalah sebuah jawaban yang paling mantep. Oke. Dan mungkin kalau untuk match up, Cetian ya? Untuk paling- landing. Kalau landing itu Yves dia. Yves Cetian berarti. Yves Cetian ya. Karena pas mau maju dimundur-mundurin ya kan. Atau pas dia mau maju kena void crystal. Nah, Ya. dia slow, gak bisa deket akhirnya lantern flare-nya. Bener-bener. Cusin lawan Cetian atau Yves? Yves ini long range juga, Om. Kayaknya Yves deh kalau si ini ya. Tapi Identik nanti kan? pilihan ketiga aja kita taruh kan. Hero-nya Yehas lagi sih Iya. sebenarnya ya. Grok, Gerok Uranus. Uranus, oke. Langsung bawain 2 badan di 2 pick atas, Om. Ya, dengan 2 pilihan seperti ini apakah memang dipaksakan diarahkan Onyxnya untuk main carry aja? Paksa kari di awal ya. Iya, paksa carry di awal. Sebenarnya memang butuh sih anti tank ya, hero anti tank ini butuh banget. Tapi Yuzong dan Suyo. Suyo jungle? Suyo jungle kah? Dan ini kalau ngeliat seperti ini kalau buka Yves lumayan serem ya. Ketabrak, Om. Iya, di sebelahnya ada Naga, ada Suyo nanti. Cetian sama gak sih, Om? Tapi Cetian ada shieldnya dia kan. Iya. Ya minimal lah, buat di awal nggak bisa dikagetin. Oke, ini tergantung berarti pilihannya di Yap. RRQ-nya. Dia mau pakai yang memang area besar atau yang ada global presence gitu kan. Karena ya 2 hero yang dipakai dengan RQ juga kepegang si Cusin. Itu dia. Dan pilihannya misalkan Yves atau Cetian, menurut gue ya dua-duanya gak enak, Om. Iya, makanya. Tinggal pilih aja butuhnya apa, ya udah terima nasib. Yap. Oke. Cetian ya. Cetian. Cetian. Oke. Sampai sini masih terlihat cukup kompleks dari keduanya. Benar. Mau Harley ban kah nanti buat si Onyx? Dan kalau udah kayak gini, RRQ possibility ngambil jungler full damage-nya makin besar dong ya. Ya betul kan mereka bisa ngambil Harley. Harley. Ya buat ambil Suyo-nya kan. Ya bisa sih, Onyx satu not ban mungkin ya. Ya, bahkan bisa dibalik juga. Kalau Suyo-nya main, oh nggak bisa sih. Suyo nggak bisa di XP. Udah ada Oh, udah Yuzong. Yuzong, benar. Iya udah full. Chow ban. Oh Kiboy lagi spam Chow ya? Gak juga sih dia. Kiboy, dia lagi sering main Chow dia. Om. Chow ya. Iya. Dan Chow juga bisa tembus kan pasif dari Cetian. Kemarin sih 2 game Chow ya. Chow ya. Ini hero-hero yang dipakai Onyx di match awal hilang loh ini. Ditutup semua. Iya, Gwyn, Isenshin, Tinggal Chow. Apa Harley Gord? Gak ada kan, udah ada. Iya, nggak bisa, diisi udah ada Suyo. Suyo Cusin, oke, knockout. Marksman ditutup lagi ya. Yep. Opsi dia masuk, Om. Opsi dia bisa di match ini. Untuk Bisa. RRQ. Bisa dipakai kalau mau. Karena lawannya juga bukan yang tanky banget ya. Opsi dia itu jelek kalau ketemu Uranus, Alice. Lumayan susah dia. Hero durable ya. Iya, durable. Tapi kalau yang seperti Suyo, kalau memang sudah jadi item juga tetap menyakitkan ya kita lihat. Nah, Oke. Tergantung band terakhirnya berarti. Betul? Ke arah mana nih? Kalau memang seandainya dia band Obsidianya, mungkin Super Toy nanti bisa jadi dia pakai hero-hero yang balik lagi ke basic, Om. Iya. Kari, Nathan, gitu-gitu lah ya. Khalid ya. Kari, Nathan, Harit gak sih? Harit bisa juga. Iya, masih ada Harit. Magical damage, Tapi tengahnya banyak main magic tank. ya. Tengahnya main tank, Om. Iya, atau jangan-jangan Uranus jungle nih. wah Bisa? Iya.
walaupun memang sedikit identik ya dengan Super Dark. Hero-hero yang kayak Esme, Uranus, itu kayak identik banget, lekat banget lah sama Super Dark. Oh ya, dan catatan kita kan Super Ken juga sempat pakai Grok Jungle kan waktu zaman-zaman dulu. Dahulu Wah, kala. Om. Dahulu kala, ya. Sempat Lama kan? juga, sempat betul. Sempat. Yang penting sempat. Yang penting ada kata sempat. Iya, Oh, iya. iya. Ada Nggak catatan salah sih. pernah pakai Grok. Datanya Nah, tetap ada. Data tetap ada disimpan. Cuma mungkin kurang relevan ya kalau Iya. buat sekarang ya. Oke. Pick keempat RRQ. Munculin jungle langsung. Atau goldnya dulu nih. Karena kalau gold duluan berarti Uranus masih flex. Yap. Ini Iya. bisa di EXP, bisa di jungle. Atau simpan gold yang terakhir nih ya, menyesuaikan aja nanti. Harley dulu. Harley, oke itu dia. Oke. Harley ya, Harley di sini ya kenapa tadi sempat kita mention juga Harley itu bisa tangkap Suyo cepet dia. Suyo kelihatan pakai Blade Swords-nya, bisa dikejar langsung. Tuh, in and out juga enak banget. Jadi Yep. kayak kiting buat transformnya naga abis tuh bisa. Ya, main licin ya, main licik. Tapi jawaban buat Harley sendiri apa sebenarnya? Cari burst damage kah dari arah goldnya? Single target lock yang dikunci juga. Cowok udah hilang. Sebentar, ada kalian ya? Masih ada sih Om. Ya, Goldnya juga belum diambil loh sama Onyx. oke. Jadi bisa kalian plus 1 gold burst. Oke. Oh, udah ada Ini- shadow ke arah Harit sih. Oke, itu deh. Kayak mereka betul single target lock dan menariknya agak Oh, Badang? dibuang ya. Oke, tapi Badang juga oke. Sama-sama bisa punya sisi ya. Dan Harit dipakai oleh Kelra. Ini power pick loh. Harusnya Kerla loh. Semua aja power pick Iya, ya. kayak semua hero Semua sih. aja loh power pick. Power. Sebelum Kelra masuk Onyx, FYP kalau Kelra yang muncul pakai Harit dia. Harit ya. Pakai Harit. Oke, Ya salah satu topik lah ya. Iya. oke. Match up-nya nih. Ya, tinggal pilihan terakhir nih. Bruno? Siapa nih? Goldnya yo. Bruno. Buat match up ke arah Harit. Opsi Karena di... Oh bukan. Bruno. Bruno. Dia nyari yang continuous damage juga ternyata Yap. Om. Dan juga save ya. Kalau buat main Bruno juga punya flying tackle untuk kabur. Benar. Nanti. Wah, emblem apa ya? Belum fighter kah Brunonya? Atau MM? Jangan-jangan. Kayaknya MM sakit banget sih Om. Iya, Iya nggak tanpa attack speed, adaptive attack juga Iya, ada iya. sekarang. Kalau fighter keras dia, ada hybrid. Ya, ini dia suntikan semangat untuk RRQ Hoshi ya. Gede banget tuh disuntik tuh. Wow, draft yang cukup menarik sih dari kedua belah sisi bisa kita lihat punya potensial winningnya masing-masing juga. Dan berkaca dengan apa hasil sebelumnya ini jadi momentum sih untuk RRQ. Gimana caranya mereka membuktikan draft kali ini dan terlihat akan bermain dengan cukup agresif sih dengan hadirnya Grok juga. Di tangan dari RRQ, tapi kita akan segera menyaksikan apa yang akan terjadi karena ini dia Royal Derby yang ke-39. Saya ambil ada mana suaranya? Dan waktunya kita akan masuk ke dalam Land of Dawn. Yap. Langsung diblokir jalan dari minionnya ya. Welcome to Untuk Mobile Legends. tabrakan minionnya jadi lama. Ya, dan ini apa nanti bakal lebih dekat di tempatnya yang punya grok kan. Betul. Jadi lebih enak nanti. Wah, deket sama Cetian enak ya. Untuk freeze lane-nya jadi lebih enak Om. Iya. Tuh kan? Tadi Tarik freeze. lagi. Pastinya ya ini Sans bakal keganggu juga ya karena dari posisi skill ini Cetian meng-outrange Yap. buat ke Chusin. Ini debut ya skill di tim baru berarti ya. Oke, emblem match ya buat Cetiannya tapi ini dia fighter nih buat Super Toy. Sustain berarti Om. Main sustain aja di lane dan memang bisa ya apalagi dengan stack pasif dari volley shot kalau memang sudah banyak ya dia lumayan kuat juga sih bisa untuk adu head to head. Satunya tetap fatal, nyari kritikal. Karena memang Bruno kan kritikal banget anaknya ya. Ya pas terasain juga ya. Bonus untuk stay di lane dia. Bonus damage. Lihat dari basic common emblem juga Super Dan harusnya aman-aman aja nih landingnya nggak bakal yang terlalu tersiksa juga. Iya. Bisa pressure lah ya. Ketemu dengan Nutpi. Boy. Ya, ada pressure juga dari Kiboy sih sebenarnya dari tadi ya. Ngelihat area orange buff-nya juga sedikit diganggu. Untuk di awal masih cukup aman dan talent prediction. Full house. Full ke arah Onyx. Tapi ya ini kita belajar juga dari match sebelumnya. Ya, ngejix ya, ngejix Semua ya. yang kita predik ternyata salah. Dan balik lagi nih ya hanya talent predictions aja ya. Tapi sekarang penentuannya ada di para player. Bagaimana caranya untuk mereka membuktikan dengan draft yang udah ada. Kadang lagi Turtle mau pop up lim. Itu dia. Dan harus di fight gak sih? Karena dua-duanya punya potensi yang sama. Harley in and out yang enak. Adu retry possible walaupun Suyo
Ya Soul Saver retry nggak bohong sih Om. Bener, tinggal di tap terus di retry ya kan. Besar juga damage-nya dia. Tapi ya, tidak memungkinkan juga pastinya untuk Supercat tiba-tiba langsung masuk dengan Space Escape dia. Gangguan dari kedua belah rover juga udah mulai terpantau sih sebenarnya di sekitar area turtle. Tapi kayak belum banyak inisiasi yang bisa dimainkan kecuali dengan satu buah lantern flare saja dari seorang Soul tadi menuju ke arah Super Dan, tapi di bagian belakang Kairi sudah mulai sedikit tercicil dan turtle-nya bakal sedikit ditarik ke bagian sebelah kiri. Wow, Black Dagger Bomb mengincar ke bagian belakang sebenarnya kalian Super Cat yang berhasil mendapatkan ke arah turtle, bahkan mendapatkan Force Blood juga ke arah Kairi. Masih akan dilanjutkan, Sun sedikit terjebak, Flicker mau nggak mau dikeluarkan dari bagian belakang. Luffy menemukan satu main yang bisa ia tukarkan dengan banyaknya pertukaran yang terjadi, bahkan mungkin bakal terjadi double kill di awal bagi seorang Lutfi dan Super Dan. Pertukaran yang kurang adil sebetulnya karena turtle-nya untuk RRQ. Yep. Jadi poin dari kill-nya juga unggul, RRQ semua diambil RRQ Om. Yep, dan Yes tadi sempat membeli waktu yang cukup juga ya sebenarnya. Sebenarnya untuk fokus kita nanti di late game pasti ada di Kelra dan juga Super Toy. Tapi untuk setup tadi bisa dibilang RRQ mereka juga masuknya dengan cukup tepat tadi. Tiba-tiba harinya datang seperti kita mention ya. Retribution dan dapetin extra shield dari Total. Iya. Ya gara-gara stun juga jadi pas lah. Yep. Untuk rotasi midnya ternyata nggak se-powerful itu ya Om ya. Gue pikir kayak udah adanya Chusin tuh udah reverb punya dia Om. Iya nggak bisa ya. Gak kuat ternyata lawan Cetian. Iya bisa dibuka sih mapnya. Soalnya map reveal, ada stun juga. Dan lumayan meng-outrange. Nah itu jadi masalah sekarang buat Suns. Belum lagi dari Idok nih. Yang selalu jadi badan untuk Haskiel. Nah ini PR utama untuk Onyx adalah kita melihat Super Dan. Ini yang nggak bisa langsung di instant burst. Soul Saver mungkin bisa tapi harus half HP duluan. Biar Super Dan-nya tumbang. Itu pun belum dengan ada adegan lari-larian Om. Nah itu ya, adegan kejar-kejaran ya. Yang serem kalau kita lawan Uranus. Oke. Potong aja nggak bisa dipunish. Dibiarin dulu. Ya. Dan ini berarti untuk rotasi dari Super Dan akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Lucu. Boy. Wah, oke, ini dia satu buah pick off yang berhasil langsung dilakukan oleh seorang Super Cat. Damage yang masif dan Sans akan menjadi target selanjutnya ke Kairi. Mencoba untuk memberikan sedikit pembalasan dendam, sedikit efek sisi. Gak terlalu berpengaruh bagi seorang Kairi juga dan Super Cat. Damage-nya sih gila ya. Di pressure loh. Harley ya. Harley yang first itemnya ke jenis one dulu nih nanti masih belum jadi. Oh ini gerakan yang bagus sih menurut gue Om. Karena dia nggak bisa nge-punish Uranus ya. Sama-sama potong aja. Yap. Ya bisa rotate juga ya. Ya, karena sekarang area turtle terbuka dengan sangat lebar dan sepertinya Dikasih. bukan timing yang tepat sih untuk melakukan kontes juga. Jadi free turtle untuk RRQ. Ya, dan Super Cat punya jenis one sekarang untuk first item yang baru selesai tadi. Oke. Ini udah 2 turtle nih pakai Harley. Suyu pick dan objektifnya kurang jalan berarti dari Onyx Om. Ya. Dan kelihatan lumayan nyaman ya buat Super Cat tinggal masuk dari Magic keluar lagi. Apalagi kombonya dengan tech charge. Ya, tadi itu instan banget. Tenang, gold lane-nya belum main sama-sama nih. Belum nih, masih farming dulu ya goldnya. Gak Entah kesentuh itu. ya. Ada Kelra. waktunya nanti buat goldnya tampil. Betul, Super Toy dan Kelra nih. Dua-duanya akan ngasih impact yang boom banget sih. Karena kan memang ini hero mid game Om. Dia Iya. butuh 2 item, udah jos langsung. Oke, ditarik ya untuk area purple buff-nya. Bahkan nih kayaknya kalau untuk Kairi Dapat. mencoba untuk masuk udah nggak bisa lagi karena berhasil diamankan oleh salah Super Cat dan sepertinya akan ada punishment yang coba dilakukan oleh Onyx sendiri. Super Cat berhasil di take down dan Kairi berarti bebas untuk menuju ke arah Super Dan. Double kill di tangan Kelra yang join ke arah team fight dan bahkan mereka masih bisa sedikit memberikan push di area tengahnya. Trade dengan satu auto threat di bagian bottom lane. Bahkan Kairi diam-diam mendapatkan purple buff. Wah ini pertukarannya bagus untuk Onyx sih. Gak dapat. Dapat. Gak dapat. Diambil ya skill. Ambil ya, Hes. Haskiel. Digagalin lagi. Untung tengahnya nggak hancur ya. Iya. Bisa defense ya. Cuma tadi memang space escape yang sudah kepake ya. Jadi begitu ditabrak dengan dinding, dengan fist break yang dibuat dengan T-Boy. Super Cat tumbang tadi langsung. Ini memang sengaja dipancing sama dia. Harley-nya biar masuk dalam ke purple kan. Karena secara setup juga ternyata dari Onyx lumayan ready itu untuk menghadapi kedatangan dari Super Cat. Ya, kelihatan juga tadi kan. Ini udah stay dekat dengan Purple. Dan Turtle nih bakal spawn kembali untuk Turtle yang ketiga. Siapa mau setup duluan? Karena secara goalnya gak jauh nih sama sekali. Iya, Onyx bisa counter setup mungkin. Yep. Tapi kalau RRQ dapat berarti perfect turtle nih. Ya, satu perfect turtle, yang kedua turret bottom sudah diambil ternyata ya. Sudah tercabut juga. Wah udah clear lagi. Yep. 5 lawan 4 mungkin karena akan sedikit terlambat ya dari Kelranya. Dia bersihin bau dulu. Ganti. Si Boy udah mulai mendapatkan satu buah momentum tapi ternyata dia yang harus terjebak satu barrier
dari Idok yang langsung memotong jalan pulang. Dan ini berarti akan jadi turtle yang berbeda kuantitas. Mungkin bakal bisa dimakan oleh RRQ. Tapi sekarang Black Dragon Form bakal coba untuk mengejar ke bagian belakang. Yes, Kiel. Dalam ancaman yang cukup besar. Tapi dia dikejar. Dan Lutfi yang ternyata masuk ke dalam perangkap dari RRQ. Semuanya ngelepas turtle-nya. Di waktu Lutfi terbang, lepas, backup dulu. Dan mereka berhasil nyelamatin Yeskiel. Iya, dan ini yang berbahaya. Dengan pemain-pemain mungkin sekelas dari YS yang kelihatan bisa di-pick tapi gak bisa. Dia licik banget. Karena dia benar-benar mainin range dari hero yang dipakai. Wah, dan ini mungkin bakal ada kontes lagi sih. Pertukaran damage mungkin bisa terjadi lagi. Apalagi ada Kelra yang udah mulai hadir di area tengah. Tertarik laser flare, super dan akan coba untuk melarikan diri. Keras banget sih itu bro. Iya. Gak habis-habis darahnya. Tapi ngelihat dari pergerakan Super Ken ini bagus banget Om. Dia siapapun depan di Deadly Magic. Iya, dan kombonya ada ya. Jalan juga dengan tech charge tadi. Mungkin ada heavy crowd control yang bisa dipakai. Masih ada Fury of the Phoenix juga. Jadi semua damage dari Pocket Trick bisa masuk. Yep. Sementara Kelra yang hadir tadi sedikit memberi warna memang untuk Onyx. Seenggaknya dia bisa makan groknya. Atau seenggaknya dia bisa ngedeliver damage sampai Yeskiel yang buang flicker. Tapi kayaknya pasti perlu lebih dari itu deh. Gold masih sama nih. Masih sama, bener. Carry Hunter. Baru selesai juga untuk item damage check 2. Tapi Super Ken punya Divine Glaive tadi ya. Yep. Yang memang sudah diselesaikan juga. Jadi secara burst-nya sebetulnya dipegang dengan Super Ken. Tapi target dia harus pas banget juga. Wah, tapi ini Super Dan ketarik lagi sih. Kayaknya emang bakal jadi makanan utama buat seorang Kang. Untuk narikin bagian frontlinernya. Tapi untuk ngeponis susah loh. Berat. Uranus akan tetap keras. Dia dengan Oracle di first item. Basic Common Emblem, Regennya pasti kencang banget. Yep, itu dia. Dan kalau mau diganggu juga kayak banyak source skill yang kebuang sia-sia ya. Iya. Di sana. Bahkan beresiko expose position. Oke. Bagian topnya Super Toy. Masih aman ternyata untuk Super Toy ya. Untuk itemnya juga punya Melvic Gun. Jadi range-nya akan jauh lebih terjaga dengan Haskell first item tadi. Radiant Armor di tangan dari seorang Kiboy juga. Ngebuat dari segi damage ya ternyata Kelra still survive. Masih ada sedikit regen HP yang bisa dimaksimalkan. Tapi ini udah kelihatan betapa bahayanya Super Ken sih dengan 2 item awal yang dia bikin. Dia nggak pakai Fitter of Heaven Om. Dia langsung Ares Belt nih sekarang. Yep. Sekarang kan Brute Force. Bisa jadi Brute Force. Ada extra movement kan. Buat bisa Jadi. ngejar lawan juga nanti. Ya karena ngambil darah. Oh, ya kemungkinan besar ke sana Om. Yep. Hybrid jadinya kan. Jadi hybrid. Dan juga lumayan sih kayak ya. Attack speednya nanti didapetin dari Poker Trick kalau stacknya 10. Lumayan cepet lah ya. Tapi untuk Lord yang sudah mulai spawn juga ini harus nyari sebenarnya posisi dari Super Ken di mana dan Kiboy sudah melakukan hal tersebut. Ada info oke. Hari di atas, jadi mereka akan jauh lebih aman kalau main sedikit lebih di belakang nanti. Tinggal pikirin landing jauhnya juga nih, hati-hati. Oh, Wah, ditabrak langsung kali ini Lutfi. Sedikit terlempar, masih bisa escape sebenarnya. Tapi para pemain dari Onyx juga nggak akan melanjutkan perkara ini. Mereka memutuskan untuk balik lagi reset setup karena kayaknya Lord lebih mahal ya buat Lord pertama. Ya. Bahkan Super Ken tadi kayak belum ready sih Om. Dia Iya. masih ada di posisi yang lumayan jauh. Akhirnya nggak bisa nge-follow. Ya ngebuang satu shot ultimate lumayan loh. Ya, Dan karena- sekarang Lordnya Karena untuk nge-burst memang butuh Deadly Magic ya nanti. Yes, dan yes itemnya Brute Force. Untuk Super Ken, yes juga punya Lightning Franchise sekarang. Oke, mau di all in ya kah kali ini karena menuju ke arah Idok yang lagi-lagi Super Ken. begitu tebal. Satu ultimate dari seorang Sans juga udah mulai ke-reveal. Super Dan yang lagi-lagi akan ditarik. Berat sih ini untuk nge-meltdown 2 bagian depan dari RRQ. Dan ya Super Dan juga punya Justice Pauldron ya tadi. Tanky banget. Bakal nge-regen lagi ketika HP-nya 30%. wah agak panjang pasti ya Lord Dance-nya nih. Keduanya nggak akan mau komit yang sampai bener-bener adu retri. Ya tapi bisa dibilang Super Toy sekarang nih. Itemnya lengkap loh. Haskell Berserk. Wah ini 3 itemnya udah oke ya. Melvic Gun. Penetration juga punya. dibuka? Conceal play akan coba untuk dimainkan Black Dragon Form. Mau mengincar ke arah siapa sekarang? Karena Lordnya tiba-tiba udah setengah darah tersisa. Dan Kiboy dapetin 2 player bagian belakang. Akan coba Kiboy. melawan damage yang bakal apakah berhasil dapetin karena Lordnya juga. Dan Kiboy berhasil tumbangan bahkan termasuk Super Toy Sun Damage Dealer yang ikut hilang. Ditukarkan dengan seorang Kiboy saja. Masih mau dilanjutkan lagi. Sans punya kesempatan tersebut untuk menggeser lagi dan damage. Dari Kelra yang udah lumayan sakit sih. Sudah mulai terasa tapi take over Lord yang begitu terstruktur Om. Yep. Dari Onyx. Itu bagus banget karena Onyx mereka sadar mereka harus cari Super Ken-nya dan dikejar dengan Kiboy.
Dia open bush-nya, dia rela untuk tukar badan dia dengan memberikan efek stun tadi. Pas banget di momen Lordnya udah setengah Om. Ya, fist break-nya masuk, follow up-nya juga ada, dan yang hilang Super Toy sama Super Ken. Wah, 2 damage Wow. dealer ya. Ya, 2 damage yang baru kita bilang, oh ini efeknya udah sakit banget. Gak ada tapi di sana. Gak ada di TKP. Oke, tapi masih bisa reset harusnya. Yep. Karena ngelihat dari high ground defense, YSKL ini lumayan cepat untuk nge-spam clear minion ya. Lumayan aman lah. Tapi meterannya pecah juga. Berhasil dibongkar. Iya. Si slow push ya, ingat Holy Defense sudah tidak ada sebenarnya. Lutfi, oke dia bait aja. Karena bikin defense juga kan dari Lutfi-nya. Sementara dari RRQ sendiri, mereka akan turunin tempo nih. Mereka udah nggak bisa nabrak-nabrak kayak tadi. Iya. Terus hati-hati ya sekarang ya. Karena mungkin secara gameplay dari RQ sendiri pick off juga gitu loh. Konsil. Ini main konsil lagi sih dan langsung ngebuka blind dagger ke bagian belakang. Lordnya udah mulai masuk, tapi belum ada target optimal yang sepertinya akan menjadi mangsa dari para pemain Onyx. Kecuali Lantern Flare-nya udah mulai menarik lagi. Dan T-Boy akan coba untuk masuk bagian dalamkah karena Kelra kita bisa ngedapetin satu buah base. Dan itu dia momen yang dicari oleh para pemain Onyx, tapi sayangnya masih bisa lepas dari Super dan at least ada satu base turret yang ada di tangan Onyx sekarang. Oh, dikejar ke Super Ken. Dia space ke depan lagi. Dan Kiboy tahan. Mau coba untuk dibalikin, tapi Super Ken langsung dibadanin. ambil karena shortcut di bagian sebelah kiri dan Kiboy akan hilang guys, tapi masih bisa bertahan malahan Super Ken yang ada dalam bahaya. Dibalikin lagi 180 derajat putar balik dari Onyx. Mereka sekarang yang pegang kendali permainannya, bahkan mereka bisa menggeser karena super dan damage dari Kelra harusnya sudah mulai cukup untuk saat ini. Tapi Dog yang harus tumbang sebagai garda terdepan dari RRQ Hoshi. Wow, tarik ulur yang sangat ikonik dari Royal Derby. Mereka berdua nggak ada yang mau ngasih lepas lawannya. Tapi sekarang lihat Onyx berlima dan akan push ke atas. Ini masalahnya 4 pemain doang nih dari RRQ dan sekarang bakal ditabrak langsung Super Dan. Hilang di tangan dari sana Lutfi. Ditukarkan langsung juga dengan Super Ken damage yang begitu masif. Tapi pertukarannya menuju ke serasa. Satu recall. Double kill dari sana Super Toy. Dan itu yang gak boleh diabaikan dari Onyx. Masih bisa bertahan ternyata RRQ. Waduh. Mengusir nggak untuk Kelra. Satu hit lagi yang hampir saja bisa menghilangkan nyawa dari Yeskiel. Tapi target utama adalah menuju ke arah base. Yang sayangnya dikejar? belum bisa didapatkan Lim. Dikejar kah Ini mau hidup? dikejar? Nggak, kayaknya terlalu jauh. Mungkin nggak ada Harley juga hero chasingnya. Waduh. Dan ya itu dia berhasil di defense. Akhirnya RRQ masih bertahan. Tapi Onyx sekarang udah pegang goldnya Om. Ya, 2 best start ya tadi. Dan bisa kita mention tadi bahwa body block yang manis dilakukan dengan Kiboy tadi. Untuk menghalau damage yang diberikan dari Super Ken waktu sedang kejar-mengejar. Itu bener-bener bolak-balik ya. Iya. Itu ya karena memang Harley dengan cooldown reduction yang cukup ya memang bisa gitu. Lompat-lompat kejar-kejar lagi. Lord sekarang sudah muncul. Masuk di menit 14. Respawn time semakin lama. Jangan sampai ada misplay. Satu yang tumbang Taito Romer pun sangat berdampak. Karena sebenarnya dari arah gold nih perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Cuman 2 base turret sih yang mungkin bakal pegang impact cukup besar. Dan sekarang kembali lagi Black Thunder Form. San sudah siap dari bagian belakang untuk menyambut. Toy. Ada Destra Super Toy yang bakal diganggu dan hilang. Super Toy di tangan para pemain Onyx. Bahkan dia Kelra menuju ke arah Yeskiel. Idongnya hilang. Super dan pun berhasil dimakan oleh Onyx. Double kill di tangan seorang Sans dan Yeskiel akan menjadi pemain terakhir dari game pertama yang bisa dieksekusi oleh Onyx. 1-0 Onyx. Kemenangan yang mungkin gak se-clean kemarin. Tapi menang tetaplah menang. Game pertama RRQ terlihat sedikit bangkit di early-nya. Namun masuk di mid to late game. Keputusan-keputusan yang diambil dari Onyx. Ini menjadi jawaban juga untuk membalikan keadaan. 1-0 Onyx unggul. Yep, sebuah target yang memang diupayakan dan berhasil yang terakhir. Source damage yang besar yang bisa disumbangkan dengan Super Toy. Tidak ada tadi. Itu di sampingnya Super Toy. Ada Sans. Ada Sans, ada Lutfi. Lagi nari semua di sebelahnya Super Toy. Semua Om. Dan Super Ken memang agak bebas tadi di akhir ya. Iya, Cuma ya nggak bisa juga. Mau ditabrakin gimana tetap susah. sulit. Oke, tapi tenang dulu karena ini masih game pertama. Tuh. Reset dulu. Cuman ini seru banget sih, ngelihat dari early game-nya sebenarnya kan lumayan imbang. Team Mereka fight. jual beli serangan juga, Yeah. sama-sama nunggu. Cuman yang kita nggak expect adalah momen dari objektif nih, yang Nih. ternyata impact-nya besar banget ya Om. Ya bagus banget itu. Kiboy langsung nyari. Kan oke rumput ini nggak ada. Pasti ada satu bush yang diisi dengan Super Ken. Dan dia buka bush itu langsung fist break juga. Kunci semuanya. Dan Mantap. ya, ini tanpa Super Toy.
Sampai Kela ke sana Om tadi Om. Iya, karena gak ada dead loh sama sekali. Itu bener-bener dikeroyok warga itu. Asli. Ya, dan ya, cuman ada Yes yang tersisa terakhir. Iya. Untuk defense juga udah nggak memungkinkan karena 2 base turret sih. Wah. Itu udah super minion juga. Iya, dan ya bicara soal Badang juga ya. Badang ini